sesuai dengan kebutuhannya dan seimbangkan antara keinginan dan kebutuhan dengan efektivitas dan anggaran. Kalau keinginan kita semua orang kerja, ya, keinginan kita, tapi kebutuhan dan anggarannya bagaimana? Nah, karena itu kami sudah menyiapkan gambar besar alur penyelesaian. Pertama pemetaan dulu. Sampai sekarang ini belum rapih pemetaannya. Inilah nanti akan dibantu oleh Pak Armen menyiapkan tempat agar kita betul-betul bisa memetakan ini dengan baik. Setelah petanya utuh, kita akan buatkan kebijakan satu persatu, ya. Kemudian kita akan selesaikan satu persatu, karena ini nggak bisa sekali lagi satu solusi tunggal yang bisa menyelesaikan semuanya. Contoh, setelah kita petakan misalnya ada tenaga guru, kami nanti akan ngobrol dengan Kemdikbud-Ristek, dan ini sudah dilakukan. Kita udah bicara dengan Kemdikbud. Kemdikbud ada kebutuhannya nggak? Ada. Ini ada orangnya. Ayo kita selesaikan. Jadi Permenpan 2000 nomor 20 2022 siapkan sedemikian rupa yang insya Allah kalau kita semua komit, insya Allah tenaga guru selesai. Ya, yang honorer lebih dari 3 tahun, apalagi yang pernah ikut tes, yang sudah lulus passing grade, itu melalui Permenpan 20 2022 akan dapat prioritas di formasi di tempat mereka sekarang. 2, tenaga kesehatan. Kami sudah diskusi dengan Kemenkes. Kita memang butuh. Tenaga kesehatannya ada, tapi datanya masih berantakan. Tolong dirapihkan segera, karena kami akan siapkan Permenpannya untuk memberikan kesempatan kepada non-ASN tenaga kesehatan yang memang dibutuhkan untuk disediakan anggarannya. Satu persatu demikian. Ya. Tenaga administrasi, kita lihat lagi tadi, sudah 42% pelaksana. Apakah masih wajar kalau kita merekrut tenaga administrasi dalam jumlah yang besar? Ya, kalau tidak, tentu mesti kita selesaikan. Silakan nanti alur yang kami siapkan dijadikan rujukan oleh instansi pemerintah selesaiannya. Jadi satu persatu kita akan mapping, satu persatu akan kita selesaikan, solusinya tidak sama. Ya, kawan-kawan, solusinya tidak sama karena ada kebutuhan, ada anggaran sebagai limitasinya, ada keinginan, ada supply yang sebagai pertimbangan kita. Nah, jadi terkait dengan guru, ini banyak sekali komplain dari daerah, jangan khawatir, karena guru, jumlah formasi yang dihitung oleh Kemdikbud masih lebih besar daripada yang pernah diusulkan oleh Pemda. Karena itu kami optimis sekali, guru yang memang sudah mengajar lebih dari 3 tahun, insya Allah ada kok anggarannya. Jadi nggak usah khawatir Pemda. Dan itu sudah dituangkan di dalam Permenpan 20 2022, proses penyelesaian tenaga guru ini. Tapi tentu harus ada proses seleksinya, karena seleksi itu kan amanat dari undang-undang. Nah, seleksinya bagaimana? Kami akan mencoba membuat sesimpel mungkin ya untuk mengafirmasi itu. Nah, kalau ada yang tidak bisa diangkat karena misalnya ada checklist validasi yang tidak memenuhi ya, tentu harus diberhentikan. Dan kalau harus diberhentikan, apa solusinya? Kita nggak boleh cuma bilang begitu, berhentikan. Ditanya, mau jadi apa? Mau entrepreneur, wirausaha, kita carikan pelatihan-pelatihannya. Kita akan kerjasama dengan bank, dengan BUMN, dengan apa, dan lain-lain. Mau kerja lagi, bisa nggak diupayakan kartu prakerjanya? Bisa nggak dapat training-training yang dibutuhkan? Misalnya basic digital atau apa, sehingga mereka punya kesempatan untuk bekerja di tempat lain. Atau BUMN, BUMD, swasta yang punya proyek dengan pemerintah, bisa nggak di-outplacement-kan, diprioritaskan mereka untuk direkrut kalau membutuhkan rekrutmen karyawan baru. Jadi kita harus bekerja sama-sama untuk menyelesaikan ini. Dan jika Pemda, itu instansi pemerintah, punya sedikit kelebihan anggaran, ya silakan disiapkan uang pisah atau apa untuk mereka yang bekerja sudah lama. Tapi prinsipnya
tenaga guru, kalau nggak ada yang aneh-aneh saja, ya, setelah bekerja lebih dari 3 tahun, insya Allah ya, yang aneh-aneh itu misalnya anti NKRI, misalnya ya, intoleran atau apa ya, tentu kita nggak bisa karena kita punya kompetensi sosiokultural yang menjadi persyaratan untuk kita cek apakah itu memenuhi atau tidak. Kedua, misalnya nakes. Nakes ini juga kami sudah berdiskusi dengan kawan-kawan di Kementerian Kesehatan. Mungkin pakai next dulu. Next, nah ya. Ini insya Allah juga, kita lagi pandemi, kita butuh nakes, ya. Orangnya ada. Tentu sebelum merekrut orang baru, kita akan prioritaskan dulu nakes tenaga honorer yang sudah lebih dari 3 tahun tadi. Jadi sekali lagi, jangan datanya kemarin malam lalu minta keistimewaan juga, ya. Kita punya timeline 3 tahun untuk memastikan bahwa teman-teman ini memang sudah mengabdi, ya, cukup untuk diberikan kesempatan yang berbeda dengan orang yang baru tadi malam datang begitu, ya. Ini sepakatan kami. Nah, sampai hari ini validasi, verifikasi datanya masih dilakukan dan mudah-mudahan prosesnya mirip dengan guru tadi. Ya, jika tidak ada yang aneh-aneh, insya Allah nakes akan kita upayakan ada anggarannya. Ya, karena memang dibutuhkan. Tetapi jika ada yang aneh-aneh tadi tidak terangkut, maka flow-nya sama. Bisa nggak diberikan pelatihan untuk jadi wirausaha, bisa nggak diberikan pelatihan untuk cari kerja di tempat lain, bisa nggak di outplacement-kan ke BUMN, BUMD, ya, dan jika ada uang pisah bisa nggak disiapkan ya untuk yang lebih dari 3 tahun tadi. Satu persatu demikian teman-teman, kita mesti selesaikan satu persatu. Dan next, tenaga fungsional tolong sangat-sangat selektif. Karena kami percaya semua instansi pemerintah saat ini sedang berlomba-lomba going digital. Digitalisasi SPBE. Tolong jangan sembarangan mudah mengangkat, tapi habis itu kita kemudian ada pengangguran-pengangguran terselubung di dalam instansi pemerintah karena pekerjaannya sebetulnya nggak cukup, ya. Orang yang ada aja udah berlebih gitu. Tolong hati-hati sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk diangkat, tetapi sangat selektif. Sekali lagi seimbangkan antara efektivitas dan anggaran dengan kebutuhan dan keinginan kita untuk mengangkat tadi. Next. Pelaksana. 42% karyawan kita sudah pelaksana. Tadi saya tunjukkan angkanya. Ya, tolong hati-hati, selektif sekali kalau nanti kawan-kawan mengusulkan formasinya. Karena kami tahu ya banyak sekali ASN yang belum bekerja sebagaimana mestinya, produktivitasnya masih sangat rendah. Jangan sampai kita tambahin lagi pengangguran terselubung karena kita kemudian tidak enak atau apa. Ingat, kita bertanggung jawab bukan hanya kepada tenaga non-ASN, bukan hanya kepada ASN, kita bertanggung jawab kepada 270 juta lebih rakyat Indonesia. Mohon bisa dipahami dengan baik. Next, contoh lain, tenaga dasar. Kita tentu perlu juga menyadari bahwa tidak semua jabatan itu haruslah aparatur negara. Ya, tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang juga menjadi domainnya swasta, domainnya koperasi, domainnya BUMN, domainnya BUMD. Nggak perlu semuanya itu menjadi aparatur negara. Karena itu pekerjaan-pekerjaan dasar ini kami mengarahkan alur penyelesaiannya adalah kita akan kontrak jasa melalui pengadaan barang dan jasa. Ya, namanya jasa outsourcing. Outsourcing itu bisa bisnis prosesnya di outsource, bisa manpower-nya di outsource. Tapi yang pasti adalah payroll-nya atau penggajiannya tidak boleh ada di instansi pemerintah. Yang namanya outsourcing, payroll-nya ada di perusahaan outsourcing-nya. Jadi sekali lagi, ini mungkin tidak populer karena banyak ya noise di luar sana yang menyatakan outsourcing harus dihapuskan apa segala macam. Enggak.
Dimanapun di muka bumi ini ada kebutuhan untuk outsourcing itu agar kita bisa fokus ke core bisnis kita. Kita fokus ke core activity-nya kita, kemudian biar perusahaan outsourcing-nya fokus ke core bisnisnya dia juga. Memang bisnisnya cleaning service, memang bisnisnya menyediakan jasa pengemudi atau office boy atau apa begitu. Nah, ini tolong disikapi dengan baik. Silakan diidentifikasi perusahaan-perusahaan penyedia jasa yang ada di sekitar Bapak Ibu dan tolong bikin deal dengan mereka, beri mereka pekerjaan tapi harus menerima X ya non ASN kita terlebih dahulu sebelum dia merekrut orang baru, orang lain. Jadi itu bagian dari negosiasi kita, beri mereka pekerjaan, kalau perlu dalam tender spesifikasinya dicantumkan berapa banyak mereka sanggup mengadopsi ya, mengangkat tenaga yang kita bisa supply dari non ASN. Saya kira itu gambaran ya. Ini masih akan kita kembangkan terus dan ini tentu butuh kreativitas juga kawan-kawan di daerah. Kalau ada ide-ide yang lebih brilian, silakan di-exercise sama-sama. Kalau idenya bagus sampaikan ke kami akan sampaikan lagi ke Pemda yang lain. Salah satu contoh yang bagus, mohon maaf walaupun belum dieksekusi ya, saya sudah bertemu dengan Gubernur Kaltara bulan lalu, dan Pak Gubernur punya komitmen membuka penanaman modal di daerah, mengundang investor untuk masuk, dengan catatan kami punya 10.000 outsourcing, non-ASN, tolong diprioritaskan untuk rekrutmen jika kalian buka pabrik di sini atau buka usaha di sini. Menurut kami ini ide yang brilian. Mudah-mudahan Pemda yang lain juga bisa mengikuti, ya, nego dengan investor yang mau berinvestasi, ya, tolong terima ini. Kawan-kawan kami, saudara-saudara kami selama ini bekerja sebagai non-ASN, prioritaskan untuk bekerja di instansi atau di perusahaan Bapak Ibu yang mau investasi di daerah kami. Nah, ini contoh yang baik dan inilah yang mestinya kita lakukan sama-sama. Karena tidak mungkin, tidak perlu semua jabatan harus aparatur negara. Saya kira itu gambaran besar dari strategi transformasinya. Mudah-mudahan persepsi kita sama terkait non-ASN ini, berhenti menyalah-nyalahkan, karena menyalah-nyalahkan semuanya salah, sudah dilarang mengangkat, masih diangkat, dan masih mau diangkat. Ya, Anda juga salah, ini kayak bus ya, ada S dicoret, dilarang berhenti, busnya berhenti, penumpangnya naik. Ya sopir busnya salah, penumpang yang naik juga salah gitu ya. Jadi non-ASN juga salah. Kenapa mau? Udah jelas-jelas dilarang oleh PP. Jadi berhenti menyalah-nyalahkan. Ayo kita fokus ke solusinya. Dan karena ini memang persoalannya kompleks, motif keberadaannya juga nggak sama, solusinya tidak bisa tunggal. Solusinya memang harus satu persatu sesuai dengan kebutuhannya. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita untuk terus mendata, memapping, dan menyiapkan rencana penyelesaiannya sama-sama. Ini PR bersama dan kita selesaikan bersama-sama dengan sinergi kita, dengan kekompakan kita, ya. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh orang-orang yang punya kepentingannya untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak bijak untuk ASN dan tidak bijak untuk 270 juta rakyat Indonesia. Saya kira itu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali lagi Pak Armen dan teman-teman yang sudah membantu. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.